kesannya yang kita dapatkan itu memang udah real gitu kan. Gak ada yang namanya rekayasa, gak ada yang hanya sekedar konten dan emang bener-bener pure, emang bener-bener ini loh Malaysia gitu kan. Ya Allah, Masya Allah, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, hello sobat YouTube aku yang sudah lama subscribe, dan hello juga yang baru bergabung. Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya selalu dalam keadaan bersyukur ya guys ya. Dalam keadaan apapun, mau yang kenikmatan yang kecil ataupun yang besar, wajib kita syukuri ya guys ya. Karena sejatinya kita tidak perlu memperhitungkan kenikmatan yang Allah berikan, karena dari kita bangun tidur aja kita masih diberi peluang, diberi waktu, diberi kesempatan untuk melek lagi, untuk bangun lagi dari tidur kita. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri ya guys ya. Oke, mohon maaf dari kemarin lama banget aku gak upload video karena ada satu dan lain hal yang bikin aku gak dapet waktu buat posting video, buat buat rekaman gitulah ya guys ya. Dan kali ini aku akan mereaction daripada requestan teman-teman kita. Ada yang nge-DM aku buat segera di reaction, buat ayo kak nge-react lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kali ini aku akan reaction video dari About Sastra ini ya guys ya. Tentunya ini kalau seputar About Sastra ini menceritakan seputar Malaysia yang emang benar-benar kekaguman di Malaysia, apa yang merupakan yang sangat luar biasa di Malaysia. Jadi sharingnya itu seputar Malaysia ya guys ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal, ada yang belum subscribe channelnya dari About Sastra, silahkan di subscribe dulu biar tahu dan biar gak ketinggalan info penting dari About Sastra selanjutnya ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita klik dulu yuk videonya. But I think the service excellence is not suitable for Malaysian people. Ini di sini tuh hal ini bikin kami kurang nyaman ketika berada di Malaysia. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, we have Hai Mustika. Hai Mustika. Hai Mustika. Oh, luar biasa banget. Luar biasa. Terlihat sangat cantik, Masya Allah. Iyalah, kamu paling cantik pastinya. And also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Hai Mr. Aziz. Oke, guys, sedikit hint, another hint lah ya buat teman-teman juga Masih tahu. hint ya? Masih hint lah ya. We are counting days to be in Malaysia. Oh my god. Yang ke-6 kali. Wow, 6 kali. Kelima kali. Dan yang kesekian kali buat Mustika. Guys, doain ya. Aku lagi nunggu jemputan. Wow, tenang, ini kamu dijemput ya. Secinta itu kami ke Malaysia dalam 1 tahun aku ada 6 kali. Wow. Masya Allah. Bisa dibilang setiap 2 bulan aku ke Malaysia. Ini kita setiap 2 bulan ini. Betul, setiap bulan. Masya Allah, bener-bener. Terakhir Juli kan? Bener. Kali ya. Bener, September. Diem dulu. Oke ya, September lah ya. Oke, nah, tapi ada sebuah kabar nih guys. Ada 10 hal yang membuat orang tuh nggak suka sama Malaysia. Ada ya? Aku Tunggu, aku juga pikir-pikir dulu. coba deh pikir-pikir lagi, ada nggak hal yang bikin kalian juga aduh Malaysia kok begini ya, aduh Malaysia kok begini ya. Oke, coba deh kita Ada satu hal yang bukan bikin aku nggak suka sama Malaysia, tapi kalau kurang selesa. dan itu dan ini juga beberapa teman-teman dari Malaysia juga ternyata setuju sama apa tuh? Apakah itu perasaan aku ini. Jadi KLIA 2 terlalu panjang jalannya. alah. Jadi Setuju. jadi KLIA 2 itu akan terasa menyenangkan ketika kita baru tiba. Betul. Melihat kanan kiri deretan pesawat. Excited. Betul, merah putih gitu ya pesawatnya. Rasanya naik travelator yang panjang itu gitu. Tapi rasanya kalau sudah mau pulang itu kan rasanya sedih, berpisah. Sudahlah menahan sedih, sudahlah menahan rasa nggak mau pulang gitu. Tapi harus berjalan jauh sekali Disuruh menuju jalan gate. lagi, Gitu. jauh Jadi rasanya pula. makin berat gitu, itu aja sih. Kamu nggak pernah di KLIA 1 sih. Iya, aku nggak pernah. Mr. Sastra, exactly last year ya, for the very first trip to Malaysia itu landingnya di KLIA. Betul sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan, Mustika, ada nggak yang kamu kurang selesa atau kamu nggak nyaman ketika ada di Malaysia? Ada. Sih, tapi ini lebih kayak ke Shock culture. shock culture. Apa? Jadi itu hampir sama kayak Mr. Aziz ya.
Ini tuh orang-orang Malaysia tuh terlalu mandiri, Mister. Mbak, kalian kebayang nggak sih kalau Yang mana misalnya nih? segala sesuatunya di Malaysia tuh kita Oh iya. Self-service. Self-service. Ya, kejadian kalau misalnya pada saat kita misalnya mau boarding, Betul. ya kan? Allahu Akbar. Ya ampun, Mister, kamu tahu rasanya aku deg-degan, Betul. ya kan? Loading bagasi ya? Iya, loading bagasi. Kita print everything by ourselves Iya. gitu. Print pap, Gitu. print itu boarding itu apa namanya? Boarding apa namanya? Boarding pass. Boarding Bagasi ya, buat boarding boarding. pass. Boarding pass juga, Iya, ya. kemudian nomor-nomor dibuat baggage. Iya, kayak gitu Semua loh, mau Mister. check in semua itu kita nggak pernah Dengan lakukan kondisi di sini. yang crowded, terus Hektik, self-service, bingung, Allahu Akbar. perasaan aduh mau meninggalkan Malaysia udah sedih, terus harus self-service. Kita kan di sini Betul. terbiasa udah oke. Oke, Gitu semua kan, ada yang semua ngurusin dilayani, ya, gitu betul. kan. Sama juga ketika kita ada di pom bensin di Malaysia, semua self service di Malaysia harus mandiri ketika kamu ada di Malaysia ternyata. Itu antara kita shock culture karena memang kita tidak terbiasa dengan seperti itu. Jadi ketika kita pertama kali disuruh seperti itu, what, Itu kita kadang-kadang seperti yang itu bikin sih. aku juga berpikir ya, kalau misalnya aku sendirian gitu ya pergi gitu, gimana Itulah gitu, mentalitinya Kenapa dibangun di situ, mentalitinya dibangun Mistika. banget. Kamu harus siap, kamu harus tahu segala sesuatunya oleh diri kamu Yes. sendiri, mengukur, mengeprint, memasukin Iya. sendiri itu harus kamu tahu. Tapi seperti jangan-jangan itu. ini jadi inspirasi juga harusnya buat airport-airport lain, khususnya international airport juga di Indonesia. Karena itu bisa membuat kita menghindari antrian yang sangat panjang untuk dilayani betul. gitu kan ya. Bener. Apalagi KLIA 2 itu Allahu khusus Akbar. untuk satu jenis maskapai itu Betul, kan, yang betul, satu betul. maskapai Betul, betul. low cost carrier, sorry, low cost carrier. seperti itu. Tapi itu selalu kita pakai. Iya. Nah, itu kan dari kami. Aku ada dong, boleh kan dari aku bersuara? Boleh. Boleh dong. Orang Malaysia suka paksa. Maksudnya gimana tuh? Itu yang bikin aku Makan makan lagi. Udah punya Oh, Can you imagine? Akbar. Last year was our very first time eat sate kajang Iya. 45 tusuk non-stop. Bayangkan itu sama bapak. Oh my god. 50 ya? 50 tusuk. Saya biasa makan sate tusuk paling maksimal 5 tusuk saja. Udah satenya gede-gede, besar-besar, Allahu Akbar. Enak pula. Kok kita bisa ya makan itu? Kok kita habis ya, tapi kita tapau sih kemarin. Kalau bapak juga pas tapau. Masya Allah. Saking seringnya makan ya kita waktu bulan Ramadan itu kita bisa tuh sahur cuma makan madu, ingat gak sih? Saya dibangunin sama Karena kita disuruh makan terus. makan terus di malam harinya gitu ya, setelah sholat Habis tarawih makan, pas buka puasa makan. waduh. Nyampe ke hotel, sebelum nyampe ke hotel dimakanin lagi. waduh. Pas sahur masih kenyang sangat. Iya. Kita cuma minum madu. Seperti itu. Udah, Sangat nggak sahur. dimuliakan Tapi tamu bisa di kok Malaysia gitu itu ya. Melaksanakan puasa dengan sangat baik. Nah, bagaimana dekat dengan pendapat orang ini? Ada 10 hal aku penasaran banget orang luar negara yang tak suka Malaysia karena hal ini. 1, 2, 3. 10. Makanan sedap. Oh iyalah. Kenapa? Kenapa pula diorang tak suka Malaysia? Sebab makanan sedap. Itu kan perkara yang bagus. Tapi kenapa pula orang luar negara tak suka? Yep. Ini kerana setiap kali balik dari bercuti di Malaysia, kebanyakan daripada mereka mengatakan mereka perlu bersenam Yes, that happens. sedap ini Relate banget. untuk membakar semula makanan-makanan yang telah dihadam daripada nasi lemak, Relate banget. mamak hinggalah kepada Allah, mama. Malah dalam video fakta bertajuk 10 selebriti korang tak sangka pun berasal dari Malaysia dan Oh. 10 YouTuber luar negara yang fasih berbahasa Malaysia. Wow. Korang boleh nampak hampir kesemua daripada mereka jatuh cinta dengan Malaysia sebab makanan. Sama. Berbagai boleh kata kebanyakan jatuh cinta dengan Malaysia melalui Betul sekali. makanannya. dan sangat sedap nasi lemak. Of course makanan. Contoh Rata-rata buat makanan memang ya bumbunya tuh. Sebastian. Oh my, she's Australian Australian. Idol. kenal yang lahir di Klang tetapi What? bukan warga negara Australia. Dia mendakwa yang dia terpaksa bersenam setiap kali pulang dari Malaysia kerana makan terlalu Same banyak. here. Look at that. I really miss Wow. Malaysia. I was there How recently. can he was born in Malaysia? Quite a few weeks of jogging and cycling to get Exactly, that's what my friends do. rid of. 9. Terlalu beramah. Oh. Kayak aku jangan-jangan. Memang sangat beramah. Sangat Kalau beramah. kita tahu, mengikut
kajian, majoriti orang Malaysia memang beramah tanpa mengira budaya, bangsa dan agama. Masya Allah. Dan bukan sahaja dengan sesama rakyat Malaysia, tetapi juga dengan orang luar negara. So very true. Masya Allah. Sebagai negara Asia kedua paling Ya, beramah. ini yang bikin aku penasaran, pengen cepet-cepet nyampe sana gitu loh. Seorang Qari dari Austria, Ahmad Uchar, mengatakan yang dia suka dengan Malaysia kerana masyarakatnya sangat beramah, jauh berbeza dengan masyarakat di Very Eropah. true. Walau bagaimanapun, sikap beramah dan suka membantu orang Malaysia ini pada awalnya dikatakan menimbulkan rasa tidak selesa, terutamanya bagi orang luar negara kerana ia membuatkan mereka rasa serba salah. Betul sekali. Berhutang budi. It's confirmed. Yes. 8. Kita serba salah Kedai jadinya. restoran 24 jam. Yes. Mesti 24 jam? Tak tutup-tutup. Kerana nak tahu, kebanyakan kedai makan di luar negara tidak beroperasi 24 jam tau. Kecuali makanan segera yang terkenal. Tapi di Malaysia, Abang Zep. kita ada restoran yang bukan setakat beroperasi Kak Ros, 24 Abang jam. Zep. Malah, restoran Wow. turut menyediakan pelbagai jenis makanan Betul. dari pelbagai bangsa Wow. dan pelbagai negara Wow. dan pelbagai bahasa. Wow. Restoran Mama. Restoran Mama, Masya Allah. Nomor 1 sepertinya restoran Perlu Mama nih. dicoba sih ya. Mama akan jadi pilihan, betul tak? Malah Betul. orang Korea terkenal Jackson Wang yang pernah membawa persembahan di Orang tersebut. Korea suka Mama? Mama. Wow. 7. Makanan Malaysia Dan bercampur. Nasi kandar, Allahu Akbar. nasi-nasi semua ya. I'm coming nasi kandar. Bagi juga kan? Contohnya dari Melayu, kita ada Nasi nasi lemak. lemak, nasi kerabu dan nasi dagang. Nasi dagang. Sayur kainan, cah kuih tiaw dan Wow. bihun. Manakala Wow. dari Hampir semua Malaysia, pernah kita makan ya. ada nasi daun Wow. pisang, tosai, campur. Tosai. Abang Mamat. Ada lagi makanan tradisi dari Bapa dan Nyonya Asam atau pedas. Asam pedas. Sarawak seperti kadang Abang Don Raya. dan banyak lagi. Jadi ini dapat Di Bandung. berbagai jenis campuran makanan. Ya Contohnya Allah. Laksa Johor yang dihasilkan Allah, dari spaghetti. laksa belum Ada kita. nasi Selangor, nasi ambang yang menggunakan nasi dan mie atau bihun goreng. Allahu Mungkin bagi Akbar. kita Oh, orang that's amazing. Bumbunya itu loh. Allahu Akbar. Makan pakai tangan pula. agak pelik. 6. Bahasa bercampur. Ini merupakan salah satu Masuk pula. orang Malaysia, iaitu bahasa yang bercampur. Betul. Tuh. Ini bahasa apa sih? Contohnya, di setiap negeri, kita ada logat-logat tersendiri kan? Betul. Ayah, apa lah kita buat lah betah-beti tu, Pak? Meraya aku hulu ke hello ke darat ke baro tu dia kepit. Dah 27. Dah makan ni. Makan. Beda-beda tiap negeri. Anu? Lagi bahasa Manglish. Manglish. That's right. Melayu English. Malaysian English. Malaysian I can English. assure you there's absolutely no chance that that is going to happen. Manglish. By golly gosh, that is absolutely absurd. Semua orang adalah saudara. Betul. Ini merupakan trademark bagi rakyat Malaysia. 100% Kalau korang nak tahu, confirm. Malaysia ini Ya. semua orang merupakan abang, Kakak, makcik, anti, aunty, uncle, uncle. anek, Betul. ataupun sis korang. Walaupun korang tak ada sebarang bertalian dengan diorang. Ini kerana bagi kita rakyat Malaysia, panggilan ini adalah sebagai tanda hormat dan secara tidak langsung membuatkan kita sentiasa rapat dan rasa Wow, dekat antara satu sama filosofinya lain. keren banget. Kau kan tak 4. Raja segala buah. Durian. Durian pasti ya. Exactly. Malaysia malah Durian apa sih namanya tuh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang Look at the itu yang viral. color. Malaysia. Tapi salah. Buah kebangsaan Malaysia adalah buah betik. Papaya ya. Bagi kita di Malaysia, buah ini merupakan buah yang paling sedap. Allahu Kan? Akbar. Namun biasanya di luar negara, di mana mereka menganggap durian merupakan buah yang paling busuk. Aduh, kasihannya. Agak pelik. Kasihan. Jadi, kami pernah datang Malaysia. Rugi Anda. Durian bila diorang akan dapat. Lagi-lagi, bila lepas makan durian ni, Aduh, ya Allah. memang lamalah mereka Kita belum musangking belum pernah ya tapi ya. Ah, musangking. Tiga. Durian musangking. Cuti perayaan banyak sangat. 1 bulan bukan sih? Indonesia paling banyak. Karena mereka lebih banyak ini Mr. Supus. Oh, masing-masing wilayah dan harinya. Hari Perak, Pulau Pinang lebih ada. Menduduki tempat
pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang paling banyak The best. Pindah, ayo pindah. Juga Malaysia ni tau. Mesti korang rasa bersyukur sangat duduk Malaysia sebab banyak cuti kan? Kok ye? Jaket terbalik Apa nih? kepada rider-rider motor di luar sana. Oh, Apa tuh? motorcycle. Kita sering lihat Iya, di tol, Buraya di ya. Buraya. Nah, macam ni dia. Kayak gitu. Memang rata-rata orang luar negara pelik dengan cara orang Malaysia yang menunggang motosikal memakai jaket secara terbalik, iaitu dari depan. Satu, apa ini? Power of hand. Oh, Apa Inilah nih? dia perkara yang terpaling berpaling Berkomunikasi kuat dengan tangan? iaitu the power of hand. Di mana dengan memainkan teknik ini, korang mampu menguasai teknik tertinggi terulung duduk bertanda langit di Malaysia, menghentikan dan komunikasi tanpa suara, Betul. menembusi kawanan Nah, ini angkal kita sering lakukan Power of seperti itu. hand. suara. Oh, Masya Allah ya. Banget. Ada satu yang benar-benar kena banget di aku. Apa? Restoran 24 jam. Coba mana lagi bisa makan es durian jam 2 pagi? Benar. Wow. iya betul ya. Itu benar. G24 ya. Masih tetap fresh ya, masih 24 jam. Siapa namanya? Iya. Apa? Aiman. Hai Aiman. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi makan dingin es durian, es cendol durian di Kampung Baru Mistika. Allahu Akbar, luar biasa. Kita kira mungkin makanan besar aja, ternyata seperti es-esnya pun mereka masih ada seperti itu, es cendol durian. Dan lagi-lagi bisa kita lihat di sini luar biasa banget. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang ditakutkan karena kejelekan, namun ditakutkan karena terlalu bagus sehingga membuat orang tuh mau ke Malaysia pikir-pikir lagi nih kayak begini nih perutnya. Karena makan terus. Porsinya banyak. Masya Allah. Aku pun pas kesana makan tuh porsinya banyak, jadi takut pas pulang ke Jakarta tuh ketakut tak dikenali loh. Nanti nggak lolos immigration ya? Gak lolos sih, beda nih foto sama dia aslinya. Takut. Wow. Tapi menurut saya yang harusnya ada di posisi pertama itu adalah yang ada di nomor 9 tadi. Apa? Orangnya peramah. Allah Akbar, betul. Oh iya, Karena nomor menurut 9. saya yang menjadi daya tarik atau attractiveness dari negara Malaysia dan membuat saya, myself personally, mau Lagi come back over and over again adalah keramah tamahan orang-orangnya gitu. Betul sekali. So it's not about, we are grateful to have the beautiful country like Indonesia, many islands, many beaches, many coastal area gitu. Tapi ketika kita datang ke Malaysia, sambutannya seperti keluarga, ketika mereka itu tadi relate dengan orang yang suka memaksa tadi gitu ya. Itu membuat kami senantiasa ingin datang karena seperti dianggap keluarga. Seperti dianggap anak, seperti dianggap saudara gitu. Mau direpot, Mau direpot. Padahal kami selalu bilang tolong jamin kakak semua, abang semua tidak repot-repot, tapi senantiasa Don't bother yourself. Takutnya nggak paham repot. Betul, Don't bother yourself. Tapi they want to bother themselves. Selalu ingin seperti itu. Mereka malah nggak nyaman kalau they don't bother themselves seperti itu. Rasa ada yang kurang, apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka sajikan kepada kami gitu. Jadi to increase the numbers of tourism di sebuah negara, rasanya adalah yang paling penting mentality dari orang-orangnya dulu gitu loh. Apakah orang-orangnya sudah siap untuk menyambut para tamu-tamu yang datang tanpa memandang bulu, tanpa membeda-bedakan, oh yang ini yang Mat Saleh, oh yang ini yang dari berkulit hitam, teman-teman berkulit hitam, oh yang ini dari Chinese, oh ini dari India, tanpa membeda-bedakan seperti itu. Apakah sebuah negara itu sudah siap untuk memandang seluruh bangsa dengan secara equal gitu loh. Dan itulah yang akan membuat kita untuk datang lagi dan lagi. Itu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari video ini, right? Oke, Mistika boleh sampai? Oke, jadi kalau relate dari kata Mr. Aziz ya, kalau di benak aku kan service excellent, ya kan? Kadang-kadang kita harus bayar mahal untuk service excellent. Kamu mendapatkan service yang bagus, berarti kamu ke tempat yang bagus dong. Yang ingin dilayani like a king, kamu harus ke tempat yang bagus dan bayarnya mahal. Dan itu tidak terjadi di Malaysia. Karena apa? Ke pasar tradisional pun semuanya service excellent. Mereka tersenyum, ya, menyambut kita, ya gitulah. Padahal kita nggak beli di tempat mereka tetap service excellent, kita sapa mereka juga membalas sapaan kami itu luar biasa banget.
senyum kita ketika kita beli ditambahin, Yes. nggak kita beli dikasih. Bingung kita, itu yang membuat orang kadang-kadang merasa nggak enak. I understand this topic. Ketika Serba mereka salah tadi datang katanya. ke Malaysia, sambutnya terlalu baik, terlalu indah, terlalu terlalu hangat. Jadi kita bingung harus berbuat apa. Bingung. Sedangkan mereka juga tidak menerima imbalan, tidak mengharapkan imbalan. Karena memang itu memberikan dengan hati. They give for Tulus themselves. banget. Seperti itu at the end of the day. Betul. Itu filosofinya luar biasa banget sih ketika Tapi kata orang boleh Malaysia. aku memberikan Silakan. But I think the service excellence is not suitable for Malaysian people. Because when we are talking about excellent means they are a poor, right? Di bawahnya iya, ada masih levelnya ada levelnya ya, gitu. betul. I think that is not a service excellence because when we are talking about excellence they are a level, ya Iya, kan? betul. Jadi mereka ada rasa kita harus paksa Ada di level diri ini kita, ya. dorong diri kita untuk memberikan sesuatu yang lebih paling baik, harus terbaik gitu. Tapi rasanya itu default. Iya nggak sih? It's not only the seller, it's not only orang-orang yang berjualan, orang-orang yang ada di restoran, tapi semua Rata orang gitu ya, yang kita Masya Allah. temui, bahkan pembeli-pembeli di pasar pun memberikan senyuman yang sama kualitinya gitu. Allahu Jadi Akbar. iya kan, iya nggak sih? Jadi itulah yang membuat Malaysia rasanya kalau di Indonesia ya betul tadi Mistika bilang service excellence, karena di Indonesia tuh selalu harus disemangati dulu, harus di-encourage dulu, ya nggak sih? Betul sekali, exactly. Kita selalu menemukan bahwa kita selalu diingatin, ayo jangan lupa senyum, ayo jangan lupa sapa, ayo jangan lupa salam gitu. Selalu jangan lupa. Tapi kalau di Malaysia, I don't think they need to force themselves untuk berlaku seperti itu. Tapi memang itu defaultnya mereka. Karakter ya. Dan ini yang membuat saya semakin yakin bahwa adab itu di atas ilmu. Allah gitu Akbar. ya. Betul. Karena Sekali. kita tahu orang-orang itu menyekolahkan, maaf ini terlalu panjang. Orang-orang itu menyekolahkan anak-anaknya tentu untuk membuka pintu rezeki, bener nggak sih? Karena ilmu itu bisa membuka pintu rezeki. Exactly. Tapi dengan adanya adab, kita akan mempertahankan pintu rezeki itu tetap terbuka. Beautiful, betul sekali. Jadi dengan begitu orang akan datang lagi ke Malaysia terus menerus. betul. Dan ini bisa kita ambil pelajaran mahal banget di sini secara gratis lewat video ini, yaitu ketika kita mau mendatangkan banyak tourism itu nggak harus repot-repot. Ternyata kita bangun resort mahal di sana, ternyata untuk membangun gedung-gedung tinggi di sana, ternyata naikin kualitas orang-orangnya. secara tidak langsung itu akan mendatangkan semua orang. Percuma kita banyak building resort sana, pantainya bagus, ada hotel, ada beach club di sini dan situ, tapi ketika kita tidak memiliki kualitas orang yang welcome dan nggak ready untuk welcome orang banyak ke negara kita, maka percuma itu siapa yang tinggalin. Karena kalau nggak ada yang datang, karena orang itu udah kapok, udah kapok itu ya, malas, udah nggak lagi deh seperti jerah untuk datang ke negara tersebut, karena memang pelayanan orang-orangnya membeda-bedakan. Pelayanan orangnya tuh nggak sincere, harus pakai duit dulu baru bisa service excellent. Jadi teringat tadi yang Mistika bilang, ada satu negara yang punya satu pulau cantik sekali gitu ya. I don't need to mention the name of the country. Ada satu negara yang punya pulau cantik sekali, popular banget, very popular internationally. Dan ketika kita ke sana itu kita harus datang ke hotel yang harga satu malamnya itu bisa 15 juta hanya untuk mendapatkan service yang sangat amat baik gitu. Senyumnya, salamnya, sapanya. Tapi ketika kita keluar dari hotel itu, ketika kita keluar dari restorannya, ketika kita keluar dari areanya, itu semua you're nobody. You're nobody gitu. Jadi keramah tamahan itu memang seperti harus ditrain dulu, sesuatu yang harus dibentuk dulu gitu loh. Tidak sesuatu yang sudah mendarah daging gitu. Nah, semoga semua orang jadi sadar bahwa tourism itu it's not necessarily about build the new things, the new buildings, the new facilities. Hotel untuk orang lain. It's not only about that, but it's about mentality, how you welcome somebody from other countries gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenali budaya sendiri. Jangan apa-apa kita yang menyamakan dengan budaya orang lain gitu. Kita jadi ke barat-baratan, kita jadi menjunjung tinggi westernisasi. Padahal di tempat itu ada kearifan lokal yang sebenarnya senantiasa harus kita junjung tinggi, tapi karena kita profit oriented, jadinya akhirnya tergerus budaya sendiri dan akhirnya ingin mengedepankan apa yang mereka butuhkan instead of
instead of mengedepankan apa sebenarnya yang kita punya, Betul. sejujur-jujurnya, setransparan-transparannya. Ada sebuah video kemarin komplainan orang lokal yang ada di pulau tersebut, aku juga nggak mau sebut pulau tersebut, katanya, aduh come on, ini masih negara kita loh. Iya gitu. dong. Please, toiletnya jangan pakai tisu. Kita masih orang lokal, harus di mana-mana tuh please ada air gitu. Dan yang ngomong orang lokal banget, karena dia kaget ketika dia ke hotel di tempat umum semua toilet pakai tisu. Kamu ini bukan barat, ini bukan negara luar, ini masih negara kita, negara timur. Mau membersihkan sesuatu seperti itu dengan air. Jangan pakai tisu, nggak bersih. Jadi, come on, kita jangan sampai adjust ourselves untuk kepentingan mereka. Mereka datang untuk ingin melihat kita, untuk melihat budaya kita, quality orang-orangnya, quality tempatnya, budayanya. Jangan seperti itu dong, sehingga menghilangkan identitas negara sendiri atau bangsa sendiri. Very very sad seperti itu. Kemarin ke Mistika waktu kita ke Terengganu, Mistika sempat ngomong, tapi di sini nggak ada restoran ya di sepanjang pantai, tapi nggak ada beach club ya di sepanjang pantai gitu. Karena itulah yang sangat menginspirasi kami bertiga gitu loh. Bagaimana Terengganu, specifically Kuala Terengganu ya waktu itu ya. Pantai namanya? Pantai Batu Buruk. Pantai Batu Buruk itu namanya? Batu Buruk kan? Iya betul. Wow, Telaga. Ya, telaga ya kita sore-sore makan satar itu ya waktu itu ya. Telaga Batin ya. Nah, itu tuh sebenarnya menyadarkan saya Mistika dan Mr. Sastra bahwa sesuatu yang sangat ingin kita dengar saat kita traveling gitu ya, saat kita pergi dari kesibukan kita adalah sesuatu yang ingin kita dengar adalah keheningan. Jadi Kuala Terengganu mempersembahkan itu saat di perjalanan yang lalu. Nggak ada dub gitu ya, Masya Allah. Tetap jadi dirinya sendiri. Tetap jadi diri sendiri. Iya kan? They know their quality, jadi nggak takut dan nggak harus ikut-ikutan. Betul. Okay guys, thank you so much for this beautiful recommendation. That's all from us. Hope that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. If you're new to the channel, don't forget to subscribe button. Super much love from us in Indonesia. Very inspiring the video. We really love it. Jadi kapan ke Malaysia lagi? Besok. Bye everyone. Masya Allah. Masih banyak yang perlu dikunjungi oleh Abot Sastra meskipun udah 6 kali ke Malaysia. Masya Allah, emang bener-bener ya guys ya, yang paling penting, yang paling utama dulu gitu ya, keramahan gitu ya, keramahan penduduk, keramahan orangnya. Itu yang perlu kita notice banget, maksudnya kayak harus penting banget lah itu sebuah keramahan gitu ya, karena membuat kesan buat yang pendatang biar nanti lebih kesannya tuh baik gitu kan, pengen balik lagi dan lagi gitu kan. Masya Allah. Jadi memang kalau yang sepengalaman aku juga di sini, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar yang perfect gitulah, perlu kita kayak bayar, perlu kita harus kayak ada tingkatannya gitu. Kalau mau yang king, yang mau yang paling atas ya kualitasnya yang lebih bagus lagi, ya bayarnya lebih tinggi lagi gitu kan ya. Perlu kalau di Malaysia itu kayak udah otomatis gitu, tuh kayak tanpa disuruh, tanpa harus bayaran, tanpa harus kayak tulus keluar dari mereka masing-masing, dari diri mereka masing-masing untuk memberikan yang terbaik gitu bagi pendatang ataupun bagi yang di sana gitu ya, yang penduduk di sananya. Memang udah kebiasaannya ramah, kebiasaannya memuliakan tamu, lebih khususnya karena kita pendatang gitu ya. Masya Allah. Ini kita aku pribadi ini cuma sekedar nonton video-video aja masih ya teman-teman ya. Jadi belum berpengalaman langsung gimana Malaysia, gimana keramahan orang Malaysia, gimana penyambutannya mereka terhadap para pendatang-pendatang yang mengunjungi negara Malaysia gitu ya teman-teman ya. Semoga nanti kita ada rezeki lebih gitu kan ya, ada rezeki buat kita berkunjung ke Malaysia, buat kita eksplor langsung, buat kita merasakan langsung apa sih yang sering dibagikan teman-teman yang udah ke Malaysia itu emang bener gak sih, atau emang hanya sekedar konten atau apa gitu kan, pengennya ngerasain sendiri gitu. Tapi kalau sejujurnya yang kita lihat, kesannya yang kita dapatkan itu memang udah real gitu kan.
Gak ada yang namanya rekayasa, gak ada yang hanya sekedar konten dan emang bener-bener pure, emang bener-bener ini loh Malaysia gitu kan. Ya Allah, Masya Allah, Barakallah. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar apa sih yang mungkin teman-teman temukan dari pendatang-pendatang dari Indonesia atau gimana gitu kan ya. Bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing-sharing bareng di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.